Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan hari ini, meskipun kita belajar tidak melalui tatap muka dan kita hanya belajar di rumah, semoga kalian tetap semangat dan terus belajar. Pada kesempatan hari ini, Ibu memberikan sebuah materi yaitu tema 6, cita-citaku, subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita. Ibu mau bertanya, siapa yang hari ini sudah belajar? Nah, oke. Hari ini kalian buka halaman 112. Untuk buku kalian, buka halaman 112. Selanjutnya, kalian jika sudah membuka buku kalian, nanti simak video pembelajaran dari Ibu ya. Oke, selamat menyimak. Hari ini, Ibu akan menjelaskan tema 6, cita-citaku, subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita. Oke anak-anak, nah di sini Ibu mempunyai sebuah puisi dan silahkan disimak ya. Tahukah kamu, deklarasi merupakan salah satu cara membaca puisi tanpa menggunakan teks puisi. Nah, biasanya orang yang mendeklarasikan puisi harus menghafalnya terlebih dahulu. Membaca puisi memerlukan pelafalan yang jelas dan intonasi yang tepat. Selain itu, dalam pembenggalan kalimat juga harus diperhatikan. Dengan demikian, puisi tersebut akan enak didengar dan mudah dipahami isinya. Berikut adalah contoh menentukan jeda dalam puisi. Kau adalah para penyelamat negeri. Catatannya, yang pertama adalah garis miring 1. Artinya adalah berhenti sebentar untuk bernafas, biasanya pada koma atau di tengah baris. Dan yang kedua adalah garis miring 2. Artinya adalah berhenti agak lama atau biasanya koma di akhir baris yang masih berhubungan dengan baris berikutnya. Dan yang ketiga adalah garis miring 3, yang berarti adalah berhenti lama sekali, biasanya pada titik baris terakhir atau pada akhir puisi. Nah, tahukah kamu, Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam yang dapat memenuhi kebutuhan hidup seluruh warga penduduknya. Sumber daya alam hayati dan sumber daya alam mineral dalam berbagai rupa tersedia melimpah di Indonesia. Akan tetapi, tidak berarti sumber daya alam itu dapat dikuras habis untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, sumber daya alam mineral merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jenis sumber daya alam tersebut memerlukan waktu yang sangat lama dalam pembentukannya. Waktunya tidak sebanding dengan cepatnya sumber daya alam itu digunakan untuk kebutuhan hidup manusia. Nah, sumber daya alam mineral yang dimaksud ini adalah berupa batuan dan bahan tambang. Batuan dapat berupa pasir,
tanah liat, dan semen. Sedangkan tambang itu berupa emas, besi, batu bara, dan minyak bumi. Selanjutnya adalah sumber daya alam hayati berupa tumbuhan dan hewan yang menjadi sumber makanan manusia. Selain itu, tumbuhan dan hewan berperan untuk menjaga keseimbangan alam. Bencana alam yang terjadi salah satunya karena keseimbangan alam terganggu, seperti contoh banjir di Jakarta. Karena sungai-sungai yang terdapat di Jakarta yang tidak dipelihara dan malah dijadikan tempat pembuangan sampah. Hal ini menyebabkan kerugian sangat besar bagi kehidupan manusia maupun bagi makhluk hidup lainnya. Alam dan sumber daya alam memang harus dijaga dan dilestarikan. Semua orang dapat melakukan sesuatu untuk menjaga dan memeliharanya, seperti reboisasi, membuang sampah pada tempatnya, tidak menebang pohon sembarangan. Itu termasuk cara menjaga dan memelihara sumber daya alam. Jika alam rusak, manusia dan makhluk hidup lainnya seperti hewan akan kehilangan tempat tinggal dan sumber kehidupannya. Oleh karenanya, di sini manusia harus berusaha menjaganya. Salah satunya adalah dengan mengkampanyekan usaha sederhana memelihara lingkungan, seperti melalui poster. Oke, bagaimana anak-anak? Sudahkah kalian paham mengenai materi di video pembelajaran yang sudah kalian simak tadi? Jika kalian sudah paham, selanjutnya kalian bisa mengerjakan soal di halaman 115 dan berikan tanda jeda pada puisi di bagian-bagian yang diperlukan. Nah, selanjutnya kalian membuat poster berupa tulisan dengan tema pentingnya melestarikan sumber daya alam hayati, yaitu tumbuhan. Nah, untuk poster dikerjakan di buku gambar dan jangan lupa untuk diwarnai ya. Oke, selanjutnya untuk tugas, soal bisa dikumpulkan dengan cara difoto, kemudian dikirim melalui via grup WA. Nah, untuk batas waktu pengumpulan soal, tugas soal tadi, batas waktunya sampai jam 3 sore. Nah, sedangkan untuk batas waktu pengumpulan poster sampai jam 8 malam. Oke. Nah, untuk tugas poster seperti tugas soal tadi ya, difoto kemudian dikirim via grup. Batas waktu sampai jam 8 malam. Oke, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Bila ada yang kurang paham mengenai tugas soal atau materi-materi, bisa ditanyakan kepada Ibu ya. Bisa melalui via WA. Oke. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.